Halo semuanya, kenalin nama aku Valerin Lupniana Riswana. Di sini aku mau ngejelasin ke kalian tentang vektor. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih vektor itu apa? Jadi, di matematika itu ada dua besaran. Yang pertama, skalar dan vektor. Yuk, kita bahas perbedaannya. Skalar adalah besaran yang tidak memiliki arah, sedangkan vektor adalah besaran yang memiliki arah. Kira-kira adalah operasi pada vektor. Kita ambil contoh seperti ini. Di situ dapat dikatakan A dikurangin B sama dengan 5 dikurangin 2. Kok bisa 5 dikurangin 2? Karena A sama dengan 5 per 6, B sama dengan 2 per 4. Di situ kita ambil X dan Y-nya. X-nya adalah 5, Y-nya adalah 6. B sama dengan X-nya adalah 2, dan Y-nya sama dengan 4. Kita kurangkan X dengan X dan Y dengan Y. A sama dengan X-nya 5, dikurangi B, X-nya sama dengan 2, sama dengan hasilnya 3. Selanjutnya, A sama dengan Y-nya 6, dan B sama dengan Y-nya 4. Nah, 6 dikurangi 4 sama dengan 2, jadi hasilnya 3 dan 2. Selanjutnya, kita akan membahas tentang vektor dalam ruang dimensi 2. Di sini kita ambil salah satu contoh, yaitu seperti ini. Diketahui titik A 3,-4 dan B 5,-1. Tentukan vektor AB dan vektor BA. Pertama-tama kita tulis dulu titik A sama dengan 3 per min 4 dan vektor B sama dengan 5 per 1. Dan untuk mencari vektor AB, kita dapat menuliskan vektor B dikurangi dengan vektor A sama dengan vektor B 5 per 1 dikurangi vektor A-nya 3 per min 4 sama dengan 5 dikurangi 3, 2, 1 dikurangi 4 sama dengan 5. Jadi itu hasil dari vektor AB. Selanjutnya mencari vektor BA. Untuk mencari vektor BA, kita menuliskan titik vektor A-nya terlebih dahulu, yaitu vektor A-nya sama dengan 3 per min 4, dan vektor B-nya adalah 5 per 1. 3 dikurangi 5 sama dengan min 2, dan min 1 dikurangi min 4 sama dengan min 5. Poin terakhir dari vektor di dimensi ruang 2 yaitu panjang vektor. Nah, di sini ada contoh seperti berikut. Diketahui titik A adalah 5,9 dan titik B min 10,1. Berapakah panjang vektor AB? Di sini kita menuliskannya seperti vektor AB sama dengan akar dari, kita tulis dulu yang titik B-nya terlebih dahulu ya, X dari titik B terlebih dahulu, baru X dari titik A. Kita lihat, X dari titik B adalah min 10. Kita tuliskan akar min 10 dikurangi X dari titik A sama dengan min 5. Jangan lupa dikasih kuadrat ya teman-teman. Jadinya min 10 min 5 kuadrat ditambah, kita lihat juga Y-nya dari titik B terlebih dahulu, yaitu 1, dan titik Y dari titik A yaitu 9. Jadinya 1 dikurangi 9 kuadrat. Min 10 dikurangi 5 kuadrat sama dengan min 15 kuadrat, ditambah 1 dikurangi 9 kuadrat sama dengan min 8 kuadrat. Di sini adalah akar dari min 15 kuadrat itu sama dengan 225 ditambah akar dari min 8 kuadrat sama dengan 64. 225 ditambah 64 sama dengan akar dari 289. Berapa sih akar 289 itu? Jawabannya adalah 17. Selanjutnya kita akan membahas tentang vektor dalam ruang dimensi 3. Nah, di sini saya akan mengambil contoh sebagai seperti ini. Diketahui titik K sama dengan 2, min 1, min 3, dan L sama dengan 4, 2, min 5. Tentukan vektor KL. Di sini kita mencari dulu titik K dan titik L kita buat dalam bentuk vektor. Yang pertama, vektor K sama dengan 2, min 1, 3. Dan vektor L sama dengan 4, 2, min 5. Selanjutnya, kita tinggal mencari vektor KL sama dengan kita menuliskan vektor L terlebih dahulu di awal. Jadinya, vektor KL sama dengan vektor L dikurangi vektor K. Kita tulis vektor L sama dengan 4 per 2 per 5, dan vektor K sama dengan 2 min 1, 3. 4 kurangi 2 sama dengan 2, 2 kurangi min 1 sama dengan 3, dan min 5 kurangi 3 sama dengan min 8. Materi selanjutnya adalah perbandingan vektor dan koordinat. Di sini ada contoh soal seperti ini. Tentukan koordinat titik P jika AB dibanding dengan BB sama dengan 2 banding 1, dengan A 2, min 1 dan B min 4,5. Di sini kita harus menentukan dulu X1, Y1, X2, dan Y2-nya. Jika kita sudah mencarinya, maka kita pertama-tama mencari koordinat titik X. Nah, rumus dari mencari X ini sama dengan
M dikali X2 ditambah N dikali X1 per M ditambah N. X sama dengan M adalah dari perbandingan awal tadi, yaitu 2:1, itu sama dengan M dibanding N. Jadi M-nya adalah 2 dikali X2. X2 adalah miliknya titik B, yaitu min 4. Jadi 2 kali min 4 ditambah N. N-nya adalah 1 dari perbandingan tadi, dikali dengan X1. X1-nya sama dengan titik A-nya 2. Jadi 1 kali 2 per M ditambah N. Perbandingannya tadi adalah 2 dibanding 1. Jadi 2 ditambah 1. 2 kali min 4 sama dengan min 8. Ditambah 1 kali 2 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi min 8 ditambah 2 dibagi 3. X sama dengan min 8 ditambah 2 sama dengan min 6. Min 6 dibagi 3 sama dengan min 2. Jadi X-nya adalah min 2. Selanjutnya kita mencari koordinat titik Y. Nah, rumusnya adalah Y sama dengan M dikali Y2 ditambah N dikali Y1 per M ditambah N. Y sama dengan 2 dikali 5, hasilnya dari 2-nya sama dengan M-nya dari perbandingan tadi. Y2-nya sama dengan 5, ditambah 1 dari perbandingannya tadi, N-nya sama dengan 1, min 1-nya dari Y1, per M ditambah N sama dengan tadi 2 ditambah 1. 2 dikali 5 sama dengan 10, 1 dikali min 1 sama dengan min 1, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 10 dikurangi 1 dibagi 3. Y sama dengan 9 dibagi 3. Y sama dengan 3. Jadi koordinat titik P sama dengan X-nya tadi min 2 dan Y-nya sama dengan 3. Materi selanjutnya kita membahas tentang sudut antara dua vektor. Di sini ada contoh soal seperti ini. Diketahui vektor A sama dengan 2, min 1, 5, dan vektor B sama dengan min 7, 6x. Jika vektor A tegak lurus terhadap vektor B, itulah nilai x yang mungkin. Nah, kita tinggal yang pertama-tama kita harus mengalihkan vektor A dan vektor B terlebih dahulu. Jadi vektor A dikali vektor B sama dengan, kita kalikan x dengan x, y dengan y, z dengan z. X dikalikan x1 dengan x2. 2 dikalikan dengan min 7 ditambah min 1 dikali dengan 6 ditambah 5 dikali dengan X. 2 dikali min 7 sama dengan min 14, min 1 kali 6 sama dengan min 6, 5X itu tetap ya, sama dengan berarti ditambah 5X. Berarti min 14, min 6 sama dengan min 20 ditambah 5X. Selanjutnya, karena vektor A tegak lurus terhadap vektor B, maka vektor A dikali vektor B sama dengan 0. Kita tulis lagi vektor A dikali vektor B tadi, hasilnya kan min 20 ditambah X. Kita tulis di situ, jadinya min 20 ditambah 5X sama dengan 0. Min 20 pindah ruas, karena dia min, pindah ruas menjadi plus. Jadi 5X sama dengan 20. 5 dibagi 5-nya pindah ruas menjadi pembagi. Jadinya X sama dengan 20 dibagi 5 sama dengan X-nya 4. Jadi vektor A tegak lurus dengan vektor B jika nilai X sama dengan 4. Dan materi yang terakhir, kita akan membahas tentang proyeksi vektor. Di sini ada contoh soal seperti ini. Diketahui vektor P sama dengan 1, 7, dan vektor X sama dengan min 3,4. Tentukan A proyeksi skalar ortogonal vektor X pada vektor P, dan yang B proyeksi vektor ortogonal vektor P pada vektor X. Di sini kita yang pertama-tama mencari dulu vektor P dikali vektor X sama dengan 1 dikalikan min 3 sama dengan min 3, ditambah dengan 7 dikalikan dengan 4 sama dengan 28, jadinya min 3 ditambah 28 sama dengan 25. Yang kedua, kita mencari vektor P sama dengan akar dari X ditambah Y. X-nya 1 kuadrat ditambah Y-nya 7 kuadrat. Sama dengan 1 ditambah 49 sama dengan 50, atau kita bisa sederhanakan akar dari 5 kali 10 sama dengan 5 akar 2. Terus selanjutnya ada vektor X sama dengan akar dari min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar dari 9 ditambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Selanjutnya kita mencari A proyeksi skalar ortogonal vektor X pada vektor P. Rumusnya adalah vektor P dikali vektor X per vektor P. Vektor P kali vektor X tadi hasilnya sama dengan 25 dibagi dengan vektor P hasilnya 5 akar 2 sama dengan, kita sederhanakan, dibagi dengan 5 ya teman-teman. 25 bagi 5 sama dengan 5, 5 bagi 5 sama dengan 2. Jadi 5 per 2 akar 2. Yang B, proyeksi vektor ortogonal vektor P pada vektor X. Rumusnya adalah vektor P kali vektor X per vektor X kuadrat dikali dengan vektor X. Sama dengan 25 dibagi dengan 25 dikali vektor X-nya sama dengan min 3 dikali 4. Sama dengan min 3 per 4. Karena 25 dibagi 25 sama dengan 1. Sekian pembahasan vektor dari aku, semoga kalian bisa paham ya sama penjelasan aku, dan kalau ada kurangnya aku mohon maaf. Makasih.